Universitas Diponegoro, disingkat sebagai Undip, adalah sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Saat ini, Undip telah memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Undip terletak di daerah Tembalang, dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Undip didirikan pada tanggal 9 Januari 1956 sebagai perguruan tinggi swasta dan baru mendapat status sebagai perguruan tinggi negeri pada tahun 1961. Kata Diponegoro diambil dari nama pahlawan nasional, yaitu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang pangeran pengobar semangat kemerdekaan dari tindakan kolonialisme Belanda di awal abad ke-18. Semangat ini turut menginspirasi pendiri Undip. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015, Undip ditetapkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum atau PTNBH. Perjalanan panjang Undip telah mengantarkan universitas ini menjadi salah satu perguruan tinggi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa melalui alumni yang dihasilkannya dan karya-karya intelektual lain dalam bidang riset dan pemikiran. KKN Undip merupakan suatu bentuk kegiatan yang memadukan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam suatu kegiatan. Ketiga aspek tridharma perguruan tinggi tersebut dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu dengan harapan agar kelak para lulusan Undip dapat menjadi manusia yang berilmu pengetahuan memadai dalam bidang masing-masing, mampu melakukan penelitian, dan bersedia mengabdikan diri demi kemaslahatan umat manusia pada umumnya, masyarakat Indonesia pada khususnya. Negara saat ini sedang mengalami bencana pandemi COVID-19 yang mengharuskan adanya social distancing. Pandemi ini berdampak pada upaya yang harus dilakukan dalam perubahan model KKN yang akan dijalankan. Salah satu perubahannya adalah KKN yang biasanya dilakukan secara berkelompok atau tim, maka pada KKN saat ini dilakukan dengan cara mandiri atau individu. KKN yang biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan oleh LPPM berbasis desa binaan, maka saat ini ditentukan sendiri oleh mahasiswa berdasarkan lokasi domisilinya atau kampung halaman. Kuliah Kerja Nyata Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020 mengangkat tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan inilah kampung halaman saya, Medan, Sumatera Utara. Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Untuk lokasi KKN saya terletak di Kecamatan Medan Perjuangan, Kelurahan Sidorame Barat 1, lingkungan 11.
Pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sudah sekitar 5 bulan lamanya sangat meresahkan masyarakat. Hingga saat ini sudah diberlakukannya new normal, begitu juga di Kota Medan. Tetapi, pemahaman dan kesadaran akan pencegahan dan penularan wabah COVID-19 masih saja minim. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pandemi COVID-19 seakan-akan sudah hilang karena sudah bisa mulai beraktivitas seperti biasa. Kata new normal hanya sebagai kiasan untuk diucapkan, tetapi kurang tepat untuk diterapkan, sehingga mengakibatkan banyak pasien positif COVID-19 dengan type orang tanpa gejala atau OTG. Inilah salah satu penyebab munculnya kasus-kasus baru penularan COVID-19 terus meningkat. Pemerintah Kota Medan mengatakan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan masker memicu semakin banyaknya penularan. Hampir 60% masyarakat masih belum patuh untuk menggunakan masker. Maka dari itu, dengan adanya program kuliah kerja nyata Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020 dengan sistem yang berbeda tahun ini memberikan kesempatan untuk saya untuk memantau dan mengetahui aktivitas masyarakat selama pandemi COVID-19. Dan saya akan melakukan penyuluhan di sekitaran lingkungan rumah saya, yaitu lingkungan 11, Kelurahan Sidoarjo Barat 1, Kecamatan Medan Perjuangan. Penyuluhan ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kembali kepada masyarakat agar dapat menerapkan kebiasaan baru dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada saat beraktivitas di luar rumah. Dengan begitu, dapat membantu mengurangi pencegahan dan penularan COVID-19. Kegiatan ini dilakukan dengan menyebar poster infografis ke beberapa tempat seperti masjid, warung, tempat tongkrongan, dan melakukan penyuluhan door-to-door ke rumah masyarakat. Informasi yang diberikan terkait data kasus baru COVID-19, dampak positif dan negatif dari fase new normal, serta bagaimana cara beraktivitas yang aman dan sesuai dengan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak aman, dan menghindari kontak langsung. Harapannya, setelah dilakukan penyuluhan ini, masyarakat akan lebih patuh untuk menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, saya juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan jurusan saya, yaitu seminar tentang pentingnya data yang valid. Tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat yang ada di sekitar lingkungan rumah saya untuk melek akan pentingnya data yang valid dan baik. Seminar ini dilakukan secara online melalui platform Google Meet. Pendataan yang dimaksud adalah seperti mengisi kuesioner survei, mengisi formulir, dan sensus penduduk yang akan dilaksanakan pada bulan September mendatang. Harapannya, saat berlangsung sensus penduduk, masyarakat akan memberikan data yang valid kepada petugas sensus karena hasil data tersebut sangat penting demi menunjang validitas data kependudukan yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sasar 1 Jamil, Babinsa Kelurahan Sidoarjo Barat, lingkungan 11. Di sini saya merasa sangat terbantu dengan ada kegiatannya KKN dari Undip atas nama Yunika Distiara Jasa Putri, yang mana kegiatan tersebut meliputi protokol kesehatan, menyampaikan kepada pemuda-pemudi bagaimana supaya menjaga memutus rantai penyerangan COVID-19 ini. Di antaranya itu tadi, menjaga jarak, menggunakan masker kalau keluar, semua itu dilakukan oleh kegiatan KKN dari Undip. Jadi saya hanya
memberi penjelasan sedikit kepada anak-anak KKN saudari Junika Distiara. Dia langsung tuning dan menyampaikan, mengumpulkan pemuda yang di sini dengan atas bantuan Kepling juga, mengumpulkan dengan door to door, datang ke rumah-rumah untuk tidak merasakan keluar rumah kalau tidak perlu, menjaga jarak dan menggunakan masker. Selanjutnya kegiatan KKN tersebut membantu di mana penimbangan balita di rumah Kepling, terus melaksanakan kegiatan kemarin ada di Hari Raya Idul Adha ikut melaksanakan pembagian kurban hewan, daging kurban, banyak yang dilakukan. Nah, merasa dengan itu kami mengucapkan terima kasih kepada Junika Distiara Putri selaku KKN di lingkungan di Kelurahan Sidoarjo Barat lingkungan 11 ini. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.